Assalamualaikum Pak Padli. Waalaikumsalam Ibu Rosmiati. Ya, ini Bapak kan akan melakukan coaching ya kan Pak? Bentar, Bu. Di sini saya sebagai pengamat ingin bertanya dulu kepada Bapak. Kompetensi inti coaching apa yang Bapak ketahui? Sejauh dan sepengetahuan saya, kompetensinya itu yang pertama itu presence, di mana saya wajib hadir penuh berkaitan dengan coachingnya. Kemudian juga memiliki keterampilan bertanya dan serta pendengar aktif, Bu. Serta terakhir juga komunikasi efektif. Nah, itu dia. Kemudian kompetensi inti coaching yang mana yang kira-kira ingin Bapak kembangkan? Mungkin di sektor keterampilan bertanya, Bu, yaitu di mana keterampilan ini bisa membantu kita memberikan perspektif yang lebih kuat pada coach, kemudian lebih menghasilkan pemahaman, serta memberdayakan potensi lawan bicara saya nantinya, Bu. Serta juga ini penting juga masuk ke nanti lebih diutamakan, yaitu pendengar yang aktif, di mana dengan pendengar aktif ini bisa memberikan pertukaran penuh, perhatian penuh pada lawan bicara saya nantinya, kemudian menanggapi bagaimana perasaannya, dan pastinya menunjukkan bahwa kita sangat mendengar apa yang dibutuhkannya. Iya, baik sekali ya Pak. Semoga nanti coaching Bapak akan berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pengamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan coba melakukan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan coaching, di mana di sini saya posisinya sebagai coachnya, dan Ibu Sri Rosmiati sebagai pengamat, dan Ibu Sri Hartati sebagai coachnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Kita mulai. Udah, tunggu, Pak. Udah mulai? Belum? Udah. Sri agak posisinya agak ke tengah bisa? Sri agak geser. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami ingin membuat suatu video berkaitan dengan demonstrasi kontekstual untuk model 23 berkaitan dengan coaching, di mana di sini posisi saya sebagai coaching, dan Ibu Sri Hartati sebagai coach, dan Ibu Rosmiati Sari sebagai pengamat. Untuk persingkat waktu, kami akan segera melakukan skenario coaching dengan alur cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Oke Bu, ini yang mana jadinya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kami akan mencoba merekod berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini pembelajarannya berkaitan dengan coaching. Di sini saya posisi pertama yaitu sebagai coaching, kemudian Ibu Sri Hartati sebagai coach, dan Ibu Rosmiati Sari sebagai pengamat. Oke, untuk persingkat waktu, marilah kita record berkaitan dengan masalah yang ada. Oke, ya. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu Sri. Ada apa itu Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ini, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf ya Pak, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan yang mendesak. Ada apa itu Bu? Dengan senang hati Bu. Gini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, untuk Bu Sri dengan senang hati. Apa kira-kira itu Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi
atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa tuh, Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya coba bisa bantu. Begini ya, Pak. Ada murid saya yang sering kali absen. Bahkan mungkin absennya lebih banyak, Pak, daripada kehadiran di kelas. Waduh, bagaimana bisa seperti itu, Bu? Kalau menurut saya ya, Pak, sebenarnya masalahnya cukup serius itu, Pak. Cukup serius ya, Bu? Cukup seriusnya seperti apa, Bu? Bisa Ibu jelaskan, Bu? Murid saya ini, Pak, hari ini datang. Besoknya tidak datang. Bahkan bisa sampai 1 minggu lebih tidak hadir. Waduh, udah cukup banyak itu ya, Bu. Kok bisa sampai sebegitu, Bu? Ya, Pak, soalnya dia berpindah-pindah tempat tinggalnya, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan kejadian seperti ini? Saya sejujurnya sangat miris, Pak, dengan keadaan yang dialami anak tersebut. Soalnya, menurut informasi dari temannya, dia tidak menetap di suatu tempat karena orang tuanya sudah berpisah. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Sejauh ini upaya apa yang udah Ibu lakukan untuk anak tersebut? Sebelumnya, Pak, saya sudah memanggil orang tuanya, Pak, dengan menggunakan surat yang Bapak tanda tangani 1 bulan yang lalu. Kemudian saya sudah menelpon orang tuanya juga, Pak. Tapi sejauh ini belum ada perubahannya, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saya pun bingung. Kalau seperti itu, tanggapan dari orang tuanya seperti apa, Bu, jadinya? Memang, waktu saya bicara dengan orang tuanya, saya sudah menyampaikan perihal absennya yang terlalu banyak. Dan dampak ketidakhadirannya itu mengakibatkan dia ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Terus, Bu, seperti apa lagi, Bu? Orang tuanya sudah berjanji, Pak, untuk mengantarkan anaknya setiap hari. Kalau saya lihat, apa yang Ibu lakukan sudah tepat dan itu sudah cukup bagus, Bu. Setelah Ibu menceritakan, saya sependapat dengan Ibu, dengan Bapak. Nah, gini, Bu. Kalau sejauh ini kan udah Ibu sharingkan semuanya berkaitan dengan masalah anak tersebut. Jadi, apa lagi yang Ibu rasakan sejauh ini? Terus terang ya, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah, di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya saya bingung dalam bertindak, Pak. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan bingung itu, Pak, karena saya memberikan nilai yang kepada anak ini nanti bagaimana ya di dalam rapotnya itu. Karena nilai ulangannya aja nggak ada. Demikian juga dengan tugasnya. Oh, seperti itu ya. Memang sulit juga ya, Bu. Sekarang saya sudah sedikit paham keresahan Ibu. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah di mana anak lain sudah baik dalam proses belajar mengajar, namun ada satu murid yang kondisinya kehadiran sangat minim. Iya, Pak. Kira-kira, Pak, saya akan panggil lagi tuh orang tuanya. Bagaimana, Pak, menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa buat surat panggilan orang tua lagi. Besok saya akan tandangi kembali. Lalu Ibu berikan langsung ke kerabat yang merawat dia, dan tolong untuk ini diperhatikan benar. Oke, Pak. Saya siap melaksanakan arahan Bapak. Oke, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, jadi apa rencana Ibu ke depannya terhadap anak tersebut? Saya berniat, Pak, menemui kerabat siswa tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya. Lalu, apakah ada lain yang bisa Ibu lakukan? Belum ada, Pak. Apa ya, Pak, solusi dari Bapak yang lainnya? Gini ya, Bu. Menurut saya, Ibu juga harus memberikan pendekatan secara personal ataupun secara langsung kepada anak itu. Apabila ketika dia datang ke sekolah, perihal apa yang dialaminya di dalam keluarga sehingga membuat anak tersebut
dia tidak mau ke sekolah lagi, Bu. Ataupun jarang ke sekolah. Lalu Pak, bagaimana ya Pak dengan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan ya Pak? Kalau setelah itu, Ibu membimbing anak tersebut secara individu. Jika dia sudah datang ke sekolah, di sini minta kesediaan Ibu dalam keluangkan waktunya untuklah dia. Berikan perhatian lebih. Oh ya Pak, saya sependapat dengan solusi Bapak. Syukurlah. Sekarang bagaimana perasaan Ibu sejauh ini? Ya sudah agak lega lah Pak. Sekarang saya sudah lega sekali Pak. Karena saya sudah jujur menceritakannya sama Bapak. Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua siswa. Agak khawatir. Takutnya salah langkah. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi kita diskusikan? Oh, untuk hal itu ya Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan membimbing anak tersebut. Kalau dia datang ke sekolah, untuk membantu dia dalam mendapatkan materi yang tertinggal tadi Pak. Oke, itu bagus Bu Sri. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau serumpun atau teman rekan sejawat untuk pelajaran yang sama dengan dia. Untuk lebih memahami kondisi anak tersebut supaya dia jangan minder di kelas. Itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan, ya Bu. Dan Ibu dapat bekerjasama dengan suasana hati yang tenang. Dan saya juga akan instruksikan kepada guru-guru yang ikut mengajarkan pada dia untuk saling menjaga perasaan terhadap anak yang tadi yang sering tidak hadir tadi, Ibu. Amin. Terima kasih ya Pak untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin Bu, sama-sama Bu. Oh iya Bu, kalaupun Ibu nanti butuh akomodasi ataupun oleh-oleh untuk anak tersebut, nanti kabari saya ya Bu, nanti saya titipkan untuk anak tersebut supaya dia merasa bahwasanya kita perhatian kepada dia. Dan pastinya juga sekolah kita sedang menunggu dia dan rindu pada anak tersebut. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas dukungan Bapak ya Pak. Siap Bu Sri. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama, silakan Bu. Ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tahap di mana saya posisinya sebagai coach dan Ibu Rosmiati sebagai coach dan Ibu Sri Hartati sebagai pengamat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut skenario coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum Pak Padli. Waalaikumsalam Bu. Apa tujuan Bapak dari pertemuan ini Pak? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan Bu. Ya, silakan sampaikan Pak. Ada rencana saya untuk mengubah pembuatan administrasi kelas kami tidak dengan tulis tangan lagi, Bu. Awalnya menggunakan manual, artinya masih tulis tangan. Diganti dengan menggunakan pengetikan melalui tab laptop dan pemeriksaannya juga melalui Google Drive bersama, Bu. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, Pak? Insya Allah tercapainya rencana pembuatan administrasi kelas oleh guru dan pemeriksaannya oleh Kepsek yang awalnya menggunakan manual, artinya masih tulis tangan, diganti menggunakan pengetikan melalui laptop dan pemeriksaannya menggunakan Google Drive bersama, Bu. Kira-kira kesempatan apa yang sudah dimiliki sekarang? Kebetulan momennya kan sudah pas karena saat ini saya juga lagi melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Dan kami juga akan menghadapi ujian tengah semester, Bu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira Bapak dalam mencapai tujuan Bapak? Menurut saya
memperkirakan dan mudah-mudahan berhasil di skala 8, Bu. Jadi apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan ini, Pak? Kekuatan saya pastinya untuk menggunakan teknologi saya sudah bisa, dan juga apalagi saya diperkuat dengan penggunaan Chromebook yang ada, Bu. Oke. Apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan ini? Nah, ini juga klasik sih, Bu, sebenarnya hambatannya, apalagi kita di sekolah negeri ini, adanya ketimpangan usia, ada yang udah mau pensiun, Bu, dan juga ada juga keterbatasan alat, Bu, di mana alat Chromebook-nya masih terbatas, Bu. Jadi apa solusinya, Pak? Nah, dengan mengadakan pelatihan dan penguatan kembali oleh Kepsek, akan pentingnya peralihan dari menggunakan tulisan tangan menjadi Chromebook dalam administrasi kelas, Bu. Jadi lebih dinamis dia, Bu. Oke, sekarang apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk yang pertamanya, waktu terdekat, yang pastinya saya menyusun jadwal pelaksanaannya yang tepat agar tidak mengganggu pembelajaran lain. Kemudian juga saya akan mencoba membuat rangkuman siapa saja yang akan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan ini, Bu. Apa strategi Bapak untuk itu, Pak? Yang pertama, saya harus meyakinkan Ibu pimpinan kepala sekolah terlebih dahulu, karena dimanapun keputusan berada pada tangan Ibu tersebut. Oke, baik. Dan bagaimana jangka waktunya, Pak? Saya perkirakan ya kita langsung jangka pendek aja, Bu. Lebih kurang seminggu sudah mulai terlaksana, Bu. Oke. Bagaimana ya cara Bapak untuk mengatasi gangguan-gangguan yang tadi Bapak ceritakan? Pastinya saya dalam menyampaikan masalah ini, saya juga harus memikirkan apa saja nanti gangguannya. Tetapi sudah saya memperkirakan dan membahas kemungkinan nantinya bersama Ibu Kepala Sekolah. Artinya solusinya sudah ada, Bu. Oke, mantap sekali, Pak. Sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi? Pastinya ya, Bu, setelah seminggu ujian tengah semester nanti, kami siap untuk memulai menggunakan Chromebook untuk memulai administrasi kelas, Bu. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Pastinya kepala sekolah dan guru-guru teman sejawat, dan niat kami sebagai contoh terhadap siswa di era digital sekarang ini, Bu. Oke. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Pastinya ada aksi nyata dari rencana saya, Bu. Oke. Ya, semoga apa yang Bapak ingin lakukan ini tercapai dan berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Terima kasih ya, Bu, atas solusi yang diberikan dan juga Ibu mau mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya posisi saya sebagai pengamat dalam mengamati skenario yang telah dilaksanakan. Nah, di sini saya akan coba mengamati dari coaching yang diambil Ibu CGP, Ibu Sri Rosmiati Sari, di mana yang pertama dalam langkah model Tirta, T yang pertama tujuannya yaitu menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coach sudah cukup jelas, yaitu ingin membuat perubahan kebiasaan dalam membuat administrasi kelas. Nah, di model cerita yang kedua yaitu I, identifikasi, maksudnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini komentar saya untuk coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembuatan administrasi kelas sudah harus tidak dengan tulis tangan lagi, melainkan dengan laptop. Itu dia ya, komentar saya. Kemudian untuk model Tirta yang ketiga, yaitu berkaitan dengan rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini, maksudnya di model Tirta memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya sebagai pengamat, saya sudah melihat bahwasanya coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang akan muncul
dan memberikan solusinya. Nah, dan terakhir di model Tirta, ya terakhir TA, yaitu tanggung jawab. Di mana maksud dari tanggung jawab ini di model Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, komentar saya sebagai pengamat terhadap coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan rencana baiknya. Nah, di sini saya sebagai pengamat sudah cukup baik Ibu coaching dalam mengcoaching orang untuk kepada coachingnya dengan menggunakan model Tirta. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga, Oke, Pak. terima kasih.